Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan materi pembelajaran tentang tes intelijensi yang beranggotakan oleh Nur Kurniawan, Anastasia Herani, Laudatul Jannah, dan Muhammad Rizky Mubarok. Yang pertama yaitu tentang sejarah tes intelijensi. Pada abad ke-14 di Cina telah berlangsung usaha untuk mengukur kompetensi para pelamar jabatan pegawai negara. Untuk dapat diterima sebagai pegawai, para pelamar harus mengikuti ujian tertulis mengenai pengetahuan, Confucian, klasik, dan mengenai kemampuan menulis puisi. Ujian ini berlangsung sehari semalam di tingkat distrik. Kurang dari 7% pelamar yang biasanya lulus tingkat distrik kemudian harus mengikuti ujian berikutnya yang berupa menulis prosa dan sajak. Dalam ujian kedua ini, kurang dari 10% yang lulus. Akhirnya, barulah ujian tingkat akhir diadakan di Peking, di mana di antara para peserta terakhir ini hanya lulus 3% saja. Lulusan ini kemudian diangkat menjadi Mandarin dan bekerja sebagai pegawai negara. Dengan demikian, dari ketiga tahap ujian tersebut, hanya 5 di antara 100.000 pelamar yang akhirnya menjadi Mandarin. Selanjutnya tentang latar belakang tes intelijensi. Yang pertama yaitu E. Seguin, 1812 sampai 1880. Disebut sebagai pioner dalam bidang tes intelijensi yang mengembangkan sebuah papan yang berbentuk sederhana untuk menegakkan diagnosis keterbelakangan mental. Yang kedua yaitu Joseph Jasnow, 1863 sampai 1944. Merupakan salah satu dari beberapa orang yang pertama kali mengembangkan daftar norma-norma dalam pengukuran psikologis. Yang ketiga yaitu Geise Ferrari, 1896. Mempublikasikan tes yang bisa dipakai untuk mendiagnosis keterbelakangan mental. Yang keempat yaitu August O'Hare, mengadakan penelitian inmetasi antara berbagai fungsi psikologis. Yang kelima yaitu A. Kraepelin, seorang psikotes menyokong usaha ini. 4 macam tes yang dikembangkan antaranya yakni koordinasi motorik, asosiasi kata-kata, fungsi persepsi, dan ingatan. Yang keenam yaitu A. Kraepelin juga mengembangkan tes intelijensi yang berkaitan dengan tes penataran, aritmatik, dan kalkulasi sederhana tahun 1895. Berikutnya tentang pengertian intelijensi menurut para ahli oleh David Batchelor, mengemukakan bahwa tes intelijensi adalah kemampuan untuk bertindak secara terarah, berpikir secara rasional, dan menghadapi lingkungannya secara efektif. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa intelijensi adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Oleh karena itu, intelijensi tidak dapat diamati secara langsung, melainkan harus disimpulkan dari berbagai tindakan nyata yang merupakan manifestasi dari proses berpikir rasional. Selanjutnya, pengertian dari beberapa perspektif. Yang pertama yaitu evolutionary perspektif. Intelijensi adalah suatu kemampuan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan adaptasi. Yang kedua yaitu behavior perspektif. Intelijensi adalah suatu kapasitas untuk mencapai tujuan dalam berperilaku. Yang ketiga yaitu kognitif perspektif. Kemukakan bahwa intelijensi adalah suatu proses nalar yang diterapkan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan. Intelijensi bersifat multifact. Yang selanjutnya tentang jenis-jenis tes intelijensi. Yang pertama yaitu ada tes Binet-Simon. Jadi tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan mental seseorang. Yang kedua adalah tes WISC. Jadi tes ini digunakan untuk mengukur fungsi intelektual yang lebih global. Tes WISC terdiri atas tes verbal dan tes performance.
Yang berikutnya yaitu WPPSI. Jadi, tes ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak secara keseluruhan, serta dapat juga digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik keterlambatan atau kesulitan anak tersebut. Selanjutnya ada tes IST atau Intelligence Structure Test. Intelligence Structure Test atau IST terdiri dari 9 subtest seperti melengkapi kalimat, melengkapi kata-kata, persamaan kata, sifat yang dimiliki bersama, kemampuan berhitung, deret angka, memilih bentuk, latihan balok, dan latihan simbol. Selanjutnya ada tes SPM. Tes SPM mengukur kecerdasan orang dewasa. Tes ini mengungkapkan faktor general atau kemampuan umum seseorang. Selanjutnya ada tes APM. Tes Advanced Progressive Matrix mengukur kinerja intelektual dari mereka yang memiliki inteligensi di atas rata-rata. Selanjutnya ada tes CFIT atau Culture Fail Intelligence Test. Tes ini memiliki 3 jenis skala, yaitu skala 1 ditunjukkan untuk usia 4-8 tahun, skala 2 ditunjukkan untuk usia 8-13 tahun, dan skala 3 ditunjukkan untuk individu dengan kecerdasan di atas rata-rata. Selanjutnya ada tes Wechsler Adult Intelligence Scale, atau bisa disingkat WAIS. Tes ini digunakan oleh orang dewasa usia 16-75 tahun atau lebih. Pelaksanaan tes ini dilakukan secara individu. Selanjutnya ada tes TIKI atau tes inteligensi kolektif Indonesia. Tes ini diciptakan berdasarkan kerjasama antara Indonesia dan Belanda. Tujuan dibuatnya tes ini adalah untuk melihat standar intelijensi di Indonesia, serta membuat alat tes intelijensi yang berdasarkan norma Indonesia. Yang berikutnya ada tes CPM. CPM ini merupakan alat tes yang dibuat dikarenakan adanya keperluan pengentasan inteligensi pada anak-anak yang tidak dapat menggunakan alat tes Raven sebelumnya, yaitu SPM atau Standard Progressive Matrix. Tes yang berikutnya ada SUN atau SOA, merupakan salah satu tes intelijensi nonverbal, digunakan untuk individu dengan rentan usia 3-16 tahun. Selanjutnya tentang klasifikasi atau standar IQ. Yang paling tinggi yaitu very superior, antara 130 ke atas. Yang berikutnya ada superior 120 sampai 129. Yang ketiga ada bright normal, yaitu 110 sampai 119. Yang selanjutnya ada average, yaitu 90 sampai 109. Yang selanjutnya ada dual normal, 80 sampai 89, borderline 70 sampai 79, dan mental defective 69 and below. Itulah tadi materi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.